Sebelum menonton, di-subscribe dan like and share. Yang pertama, Al-Habib Syahan bin Mustafa Al-Bahar, salah satu wali jadab yang paling nyeleneh. Siapa yang tidak kenal dengan sosok beliau, salah seorang dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akrab dengan sebutan Habib Wan Syahan. Orang yang sering sekali disebut-sebut oleh para ulama dan habaib ini sebagai waliullah yang jadab, yang juga sangat sering menghilang. Beliau sangat susah dicari karena sering berpindah-pindah tempat dengan cepat. Bahkan Al-Habib Umar bin Hafid dikala asik-asiknya mengajar santri di Tarim Yaman sering berkata, "Kita kedatangan waliullah Wan Syahan, kita kedatangan waliullah Wan Syahan," tetapi tidak terlihat oleh para santri. Ada satu hal lagi yang lebih mengherankan. Ketika adzan maghrib berkumandang, tepat di depan musola, sang Habib Syahan itu berteriak-teriak sambil bermain gitar di saat jamaah akan melaksanakan salat maghrib. Tentu hal ini membuat sang marbot masjid pun marah. Kemudian dengan lancang sang marbot masjid ini mencaci maki Habib Wan Syahan habis-habisan. Tiba-tiba Habib Wan Syahan pun menarik kepala sang marbot. Kemudian dibenamkannya kepala sang marbot tersebut ke dalam ketiaknya. Sungguh menakjubkan. Sang marbot ini pun menangis lalu berkata, "Aku melihat Ka'bah, aku melihat Masjidil Haram di Ka'bah." Kemudian sang marbot masjid ini pun meminta maaf kepada Habib Wan Syahan. Ada satu kisah lagi ketika akan diadakan acara maulid. Seorang santri akan berangkat ke acara maulid. Kebetulan ia melewati kediaman Habib Wan Syahan, lalu menyapa Habib Wan Syahan, "Ayo Bib, kita berangkat ke maulid, kok masih duduk aja?" Tiba-tiba saja Habib Wan Syahan pun memarahinya, "Sudah sana kamu berangkat duluan, ngapain ajak-ajak saya? Ajak sana kiai kamu berangkat duluan." Santri itu pun tidak berkomentar panjang-panjang karena dia telah mengetahui derajat makom kewalian Habib Wan Syahan. Dia pun bergegas berangkat ke acara maulid. Ketika sampai di acara maulid, sungguh membuatnya takjub. Dia pun berkata, "Subhanallah," sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ternyata Habib Wan Syahan sudah berada di posisi paling depan menerima para jamaah sambil berkata, "Ayo tafadhol, tafadhol, tafadhol." Ketika sang santri itu pun bersalaman dengan Habib Wan Syahan, Habib Wan Syahan berkata kepadanya, "Hehe, maaf ya, aneh sampai duluan. Ayo terus, tafadhol, tafadhol." Dan berkata pada jamaah yang lain. Setelah selesai acara maulid, seperti biasanya para jamaah pun menyantap makanan. Tiba-tiba Habib Wan Syahan pun datang mengacak-acak makanannya. Dicicipinya satu persatu makanan tersebut, lalu diacak-acak. Para ulama, kiai dan habaib yang telah mengetahui kesaktian Habib Wan Syahan hanya tersenyum saja melihatnya. Namun bagi orang yang baru pertama kali melihat Habib Wan Syahan, pasti mengira bahwa itu adalah orang gila. Habib Wan Syahan pun terus saja berlari ke sana kemari dan mengacak-acak makanan yang ada di situ sambil berkata, "Barakallah lakum, barakallah lakum." Sungguh menakjubkan. Dua, Kiai Khalilur Rahman yang biasa dipanggil Rari Lur, merupakan ulama yang sering didatangi ulama dari berbagai pelosok dunia. Tak hanya itu, warga biasa pun sering datang untuk meminta barokah, mulai dari soal urusan pernikahan sampai minta obat alternatif. Kalau dilihat-lihat nasabnya ke atas, beliau adalah cicit ulama besar Indonesia, Kiai Khalil bin Abdul Latif atau Syekhona Khalil Bangkalan. Bergelar Syekhona karena Kiai Khalil adalah guru besar mayoritas ulama Indonesia. Masyarakat Madura menilai Rari Lur dalam makom jadab. Dalam terminologi tasawuf, jadab merupakan satu tingkatan proses untuk mencapai tingkat karomah istimewa yang biasa disebut wali. Namun sebagian masyarakat menilai Rari Lur sudah mencapai makom wali. Mana yang benar? Wallahu a'lamu bishawab. Yang pasti kiai ini memang luar biasa. Penampilannya yang sangat bersahaja, bahkan jauh dari kehidupan normal, membuat hati orang yang melihatnya bergetar. Wajahnya yang memancarkan nur ilahi, beliau bagai magnet kehidupan. Beliau membuat orang yang melihatnya lupa akan segala gemerlap dunia. Duh Gusti, inikah ulama sebenarnya? Beliau adalah orang yang zuhud,
hidupnya hanya untuk Allah. Kebiasaannya hanya berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Orang yang tak memahaminya bisa jadi mengira beliau adalah orang gila. Maklum, dengan penampilan yang sederhana, terlebih perilakunya yang cenderung aneh, beliau kadang hidup di tengah laut merendam diri sampai berhari-hari. Namun justru sikapnya inilah yang mengingatkan orang pada Nabi Khidir alaihi salam. Yang ketiga, Habib Abu Bakar bin Segaf. Beliau yang bertelanjang baju adalah wali Majdum. Al-Habib Abu Bakar bin Segaf bin Abu Bakar As-Segaf adalah cucu dari Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Habib Abu Bakar bin Segaf ini dikenal oleh warga sebagai orang yang sangat jarang memakai baju. Bahkan orang yang melihatnya sekilas akan menganggapnya seperti orang gelandangan. Namun, setiap orang yang pernah berjumpa dan bersalaman dengannya akan merasakan kerinduan yang sangat berat. Al-Habib Abu Bakar bin Segaf ini diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistimewaan, yaitu air kencingnya bau wangi. Dan beliau mengurung diri di dalam kamar kurang lebih 15 tahun tanpa makan dan minum. Bahkan pernah beliau hanya memakai sarung dan loncat ke dalam sumur. Seketika yang tertinggal hanya sarungnya saja yang ada di sumur. Begitu dicari, ternyata beliau sudah berada di makam kakeknya sambil memeluk batu nisannya, yaitu Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Yang keempat, Habib Ja'far Al-Kaf. Nama beliau adalah Habib Ja'far bin Muhammad bin Hamid bin Umar Al-Kaf dari Semarang, Indonesia. Beliau adalah seorang wali Allah yang besar, makomnya adalah Majdud. Kebiasaannya membuang uang ke laut puluhan juta, ratusan juta, hingga miliaran. Yang membimbing beliau adalah Nabiullah Khidir alaihissalam atau Balia bin Malkan. Habib Ja'far Al-Kaf terkenal memiliki kebiasaan yang berbuat aneh. Meskipun sering berbuat aneh, ternyata beliau sering juga membimbing para muhibbinnya atau para pecinta. Salah seorang pecintanya pun dipanggil beliau dan dikasih uang. "Ji, ini duit buat kamu, buat beli Fortuner ya," kata Habib Ja'far. Lalu Pak Kaji pun menjawab, "Nggih, Bib," sambil menghitung jumlah uang pemberian sang Habib. Ternyata setelah dihitung, jumlahnya hanya ada 400.000 rupiah. Melihat uang pemberiannya itu dihitung, Habib Ja'far pun berkata, "Jangan dihitung, Ji, harus ikhlas." Ternyata ini pelajaran pertama dari Habib Ja'far, bahwa pemberian Allah, baik berupa uang ataupun harta yang lain, tidak boleh dilihat materi atau barangnya, juga berapa jumlahnya. Tetapi lihatlah siapa gerangan zat yang memberinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sapu tangan harganya memang murah, tetapi sapu tangan pemberian kekasih tidak ternilai harganya. Beberapa waktu kemudian, Habib Ja'far mengajak Pak Kaji ke laut. Beliau berkata, "Ji, ini tas isinya duit semua, ayo dibuang ke laut, diniati sedekah rahasia saja ya." Bersama salah satu pembantunya, Pak Kaji tersebut membuang lembaran-lembaran uang ke laut. Dia perkirakan tidak kurang jumlahnya dari 20 juta rupiah uang yang dibuang ke laut. Pak Kaji pun berpikir keras, apa makna perbuatan ini, serta apa konteksnya dengan dirinya. Ini pelajaran kedua untuk Pak Kaji, bahwa bagi seorang arif billah, antara uang dan tanah nilainya tidak ada bedanya. Subhanallah. Yang kelima, Gus Ja'far. Di antara putra-putra Kiai Saleh, pengasuh pesantren Sabilul Muttaqin dan sesepuh di daerah sana, Gus Ja'far lah yang paling menarik perhatian masyarakat. Mungkin Gus Ja'far tidak sealim dan sepandai saudara-saudaranya, tapi beliau mempunyai keistimewaan yang membuat namanya tenar hingga di luar daerah. Malah konon beberapa pejabat tinggi dari pusat memerlukan sowan khusus ke rumahnya setelah mengunjungi Kiai Soleh. Bahkan ayahnya sendiri Kiai Soleh pun berkata, "Gus Ja'far itu lebih tua daripada saya." Entah apa maksudnya.
Kisah ketika Gus Jafar bertemu dengan Sumini. Sumini ini dijuluki sebagai perawan tua di kampungnya. Gus Jafar pun berkata kepada Sumini, "Sum, kulihat keningmu kok bersinar, sudah ada yang lamar ya?" Tak lama kemudian ada orang Sabrang yang melamar Sumini. Begitupun kisah yang dialami seorang tukang kebun. Gus Jafar berkata kepada tukang kebun itu, "Kang, saya lihat hidung sampeyan kok sudah bengkok, sudah capek menghirup nafas ya?" Loh, ternyata besoknya tukang kebun itu pun meninggal. Inikah yang dinamakan ilmu kasyaf. Wallahu a'lamu bishawab. Satu cerita lagi dari Lik Salamun. Ketika Gus Jafar bertemu dengan Lik Salamun, Gus Jafar berkata kepada Lik Salamun, "Wah, saku sampean kok mondol-mondol, dapat proyek besar ya?" Pengakuan Lik Salamun, padahal pada saat itu justru kantongnya sedang kempes-kempesnya. Dan percaya atau tidak percaya, esok harinya Lik Salamun memenangkan tender yang diselenggarakan Pemda tingkat provinsi. Sungguh luar biasa. Itulah kisah wali-wali Allah majdub di Indonesia. Ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Jangan menganggap remeh, jangan menganggap rendah orang-orang yang terlihat hina. Beliau-beliau memang terlihat aneh, perilakunya begitu di luar akal manusia. Tapi tanpa kita ketahui, beliau-beliau adalah wali-wali Allah. Orang yang memiliki ilmu tinggi tentu akan menghormati mereka. Tapi orang yang awam justru malah mengatakan mereka itu adalah orang gila. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk di subscribe, like, and share.